mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Mulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, ini kedalam bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu Kamira, aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berawa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, menyingkir semua. Menyingkir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Iya. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Tangis bayi dari arah kuburan itu. Kasihan. Pasti ada bayi yang ditinggalkan ibunya di kuburan itu. Ikutilah episode ke-17. Tangis bayi di dalam kubur. Di dalam kubur. Di dalam kubur. Naskah karya Asmadi Syafar. Teknik dan montase Indra Mahendra, dengan sutradara Denny Denhas. Seri yang ke-13 ini mendengarkan Sandiwara Radio para di channel pelaku. Memori 80. Eli Burhan sebagai Nyi Sepi, Ana Sampayon sebagai Mak Rompang, Heri sebagai Parta, Wati sebagai Ibu, Mogan sebagai Ki Daksa, Suyono sebagai Bapak, Dedi sebagai Aki Jikut, Endang sebagai Nyai Rahi, dan pembawa cerita Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Nyi Sepi menemui Parta di rumah orang tuanya. Nyi Sepi ingin mencegah mereka pergi ke kuburan istri Parta, karena Nyi Sepi tahu bahwa tangis bayi di dalam kuburan Atit bukanlah bayi yang sebenarnya, tapi ada semacam kekuatan aneh yang sangat berbahaya. Namun ketika Nyi Sepi sampai di rumah orang tua Parta, Nyi Sepi mendapat perlakuan yang tidak enak. Bahkan Parta menghajar Nyi Sepi sampai Nyi Sepi pingsan. Padahal sebenarnya Nyi Sepi tidak mungkin bisa dikalahkan begitu saja oleh seorang anak petani yang tidak bisa apa-apa. Kedua orang tua Parta pun menjadi heran, karena tiba-tiba saja Parta mendapat tenaga yang luar biasa. Bahkan ketika sampai di kuburan Atit, giliran ayahnya yang diperlakukan tidak sopan.
sehingga ayahnya lari dari sana. Ayo, bantu aku. Kenapa ibu duduk saja? Iya anakku. Ibu akan membantumu. Kau tidak usah membedak-bedak seperti itu. Kalau ibu diam saja, maka sebentar lagi hari akan pagi, Bu. Orang-orang akan merasa aneh pada kita. Iya. Kenapa anakku ini? Dia memandangku dengan bengis. Sekarang ibu yang gali. Aku yang mengangkat tanah galiannya keluar. Iya. Nah, ibu, tangis bayi itu sudah semakin dekat kedengarannya. Berarti sebentar lagi kita akan mendapat bayi itu. Iya. Obornya agak kemarikan, Parta? Ya, nih. Ada apa, Bu? Kenapa berhenti? Ibu melihat sebuah jari tangan, Parta? Hah? Pasti itu jari tangan anakku. Bukan. Mana dia? Mana? Ini. Jari tangan ini sudah keriput. Dan Ibu jadi takut, Parta. Ibu jangan menghina. Itu jari tangan bayiku. Ayo gali perlahan-lahan. Dan hati-hati, Bu. Bukan jari tangan bayi, Parta. Tapi jari tangan orang dewasa. Kalau begitu, itu jari tangan mayat istriku, Bu. Ibu tidak berani, Parta. Kau sajalah yang meneruskan menggali kuburan ini. Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa. Terus saja gali perlahan-lahan, Bu. Kini jari-jari itu menjadi banyak, Parta. Aku tidak melihat satupun jari tangan, Bu. Ayo terus, Bu. Suasana seram sangat terasa di kuburan Ati itu. Sementara Parta tampaknya tidak peduli. Dia seperti sedang dimasuki kekuatan aneh yang luar biasa, sehingga matanya pun menatap bengis kepada ibunya. Ketika ibunya menyingkirkan tanah yang menutupi jari tangan itu, tiba-tiba tampak dua buah telapak tangan yang sudah keriput muncul dari dalam kubur. Telapak tangan itu menggapai-gapai. Ibu Parta sangat terkejut. Sementara itu Parta tidak melihat satu jari tangan pun yang muncul dari dalam kuburan. Parta! Lihat, Parta! Mana? Tidak ada apa-apa, Bu. Tidak ada apa-apa. Kenapa, Bu? Ada apa, Bu? Bu, ada apa? Dia mencekikku. Siapa? Kau hina aku. Parta. Bu, Tolong. kenapa, Bu? Ada apa? Mampus kau. Bu, ada apa? Mampus kamu ya. Pakai pingsan segala. Daksa, keluarlah dari tubuh laki-laki itu. Aku sudah lahir kembali. Di mana aku? Kenapa aku? Ibu! Ibu, kenapa, Ibu? Kenapa? Kenapa tertelungkup di dalam kuburan itu, Bu? Ibu! Bu! Ibu! Ibu! Ayo keluar dari dalam kubur itu, Bu. Ibuku tewas. Ada bayi di dalam kuburan istriku. Apakah ibuku berusaha mengambil bayi dari dalam kuburan ini? Jangan-jangan ini bayi dari istriku Ati yang lahir di dalam kuburannya. Akan aku bawa pulang bayi ini. Kenapa bayi ini mencekikku? Kau juga harus mampus seperti ibumu. Parta anak kurang ajar. Aku harus cepat sampai di rumah Dukun Kasdo supaya dia bisa menghadapi Parta yang sedang kemasukan setan itu. Itu ada kereta kuda. Aku akan menumpang kereta kuda itu supaya cepat sampai. Kenapa Kisanak menghentikan kereta kudaku ini? Maaf Kisanak, apakah aku boleh menumpang kereta kudamu? Kisanak mau kemana? Aku ingin ikut sampai di desa itu. Kenapa Kisanak mencambuk aku?
Karena Kisanak tidak mau menolong anakmu menggali kuburan istrinya. Siapa Kisanak sebenarnya? Aku hanyalah seorang kusir kereta. Tapi kenapa? Ini hukuman bagi pembangkang sepertimu. Kenapa aku? Apa salahku? Sekarang tewas kau, Perusuh. Ayo cepat sedikit, Nyai. Nanti kita kesiangan sampai di hari pasar itu. Sehingga tidak ada lagi yang bisa kita beli. Iya, Ki. Loh, kenapa kau berhenti, Nyai Rahi? Aku letih, Ki. Aku mau duduk dulu di sini. Ayolah. Nanti hari pasar itu keburu bubar. Ki, tunggulah sebentar. Aku duduk dulu melepaskan lelah, Ki. Kalau selalu istirahat begini, kapan kita akan sampai di pasar, Nyai? Sabarlah, Ki Cikut. Kalau letihku sudah hilang, kita teruskan lagi perjalanan kita. Kalau saja hidup kita ini dikaruniai seorang anak, Ki, tentu kita tidak akan seletih ini. Sudah, jangan mengeluh terus. Kalau yang Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Mana bisa kita punya anak, Ki. Kau sudah tua. Begitu juga denganku. Kita berdua sudah usur, Ki. Siapa tahu, Nyai Rahi. Siapa tahu. Sudahlah. Jangan berpikir yang bukan-bukan, Ki. Aku kan bilang siapa tahu. Ada apa, Ki Cikut? Kau dengarkan. Dengar apa? Tangis bayi. Mana, Kang? Kau dengar itu, Nyai? Iya. Bayi siapa itu? Mungkin ada yang buang bayi di dekat sini. Atau ada rumah di sekitar tempat ini, Ki Cikut. Mana? Tidak ada. Ini tempat sepi. Tidak ada satu rumah pun di sekitar tempat ini. Iya. Tidak ada rumah satu pun di sekitar ini. Pasti ada yang membuang bayi di sekitar tempat ini. Suara tangis bayi itu dari bawah pohon ketapang besar itu, Ki. Mari kita lihat. Apa yang telah terjadi di sini? Ada 2 mayat tergeletak di sini, Ki. Yang satu laki-laki dan satu lagi perempuan. Dan itu bayi yang menangis sejak tadi, Nyai. Pasti bayi itu anak dari 2 mayat yang tergeletak ini. Nyai, ayo gendong bayi itu, Nyai. Bayi itu rupanya sedang haus. Lalu bagaimana dengan kedua mayat ini, Ki? Akan aku kuburkan kedua mayat orang tua bayi ini. Ayo gendong. Iya, Ki, baiklah. Cup sayang. Rupanya kau haus, nak. Diam, sayang. Kau akan aku berikan susu kambing. Karena di rumahku ada kambing yang sedang menyusui anaknya. Kedua suami istri yang telah tua renta itu sangat gembira mendapatkan seorang bayi yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Namun mereka tidak tahu bahwa bayi itu bukanlah bayi yang ditinggal mati oleh kedua mayat yang sedang tergeletak di dekat bayi itu, tetapi adalah bayi yang lahir dari dalam kuburan api. Sedangkan kedua mayat itu adalah Parta dan ibunya. Suami istri itu membawa bayi tersebut ke rumah mereka yang terletak sangat jauh dari tempat ditemukannya bayi mungil itu. Sementara Nyi Sepi baru saja sadar dari pingsannya di pagi itu. Nyi Sepi bangun dan berusaha duduk dengan sisa-sisa tenaga yang masih dimilikinya. Hari sudah pagi.
Rupanya aku pingsan semalam. Rumah orang tua Parta itu sepi, sedangkan pintu rumah itu tetap terbuka. Berarti mereka belum pulang. Dan pasti mereka akan pergi ke kuburan Atik. Aku terlambat. Semuanya pasti telah berlalu. Kenapa Parta punya tenaga yang begitu besar, sehingga aku tidak pernah menduga sebelumnya. Aku harus tinggalkan tempat ini. Aku harus cari mereka. Mungkin mereka masih selamat. Dengan cepat dan penuh kewaspadaan, Nyi Sepi bergerak dengan tenaga yang masih dimilikinya. Dia bergerak menuju kuburan Atik. Namun di kejauhan, tiba-tiba Nyi Sepi melihat sesosok mayat tergeletak di tepi jalan. Dengan cepat Nyi Sepi mendekati mayat itu. Lalu ketika Nyi Sepi sampai di sana, perempuan tua tersebut sangat terkejut melihat mayat yang tergeletak di tepi jalan yang sepi itu. Mayat ini mayat Bapak Parta. Tubuh mayat ini penuh dengan bekas luka cambukan. Siapa yang mencambuknya? Bahwa akhirnya Mak Rompang kembali lahir dengan wujud sebagai bayi perempuan yang mungil. Bayi perempuan itu dipungut oleh sepasang suami istri yang bernama Aki Jikut dan Nyai Rahi. Kebetulan keduanya tidak mempunyai anak semenjak perkawinan mereka, sampai mereka telah menjadi kakek dan nenek. Namun kedua orang tua itu tidak tahu kalau bayi kecil yang dipungut mereka telah merenggut 3 nyawa, yaitu Parta, ibu Parta, dan ayah Parta. Kini bayi itu mereka bawa ke rumah mereka. Sementara itu Nyi Sepi sudah sadar dari pingsannya. Lalu dia bergegas mencari ketiga orang itu. Dia masih mengkhawatirkan keadaan mereka. Aku harus mencari Parta dan ibunya. Mungkin Parta yang menganiaya bapaknya hingga tewas. Sebentar lagi aku akan sampai di bawah pohon ketapang besar itu. Ada 2 kuburan baru di bawah pohon ketapang ini. Kuburan siapa ini? Dan kuburan Atik. Kenapa jadi berantakan? Nini mencari siapa? Kuburan siapakah yang baru ini? Nini, tadi malam terjadi hal yang mengerikan. Parta dan ibunya mati. Siapa yang membunuh mereka? Entahlah Nini, tapi mereka menjerit-jerit seperti orang tercekik. Lalu, kau lihat sendiri? Aku dan suamiku melihat kejadian itu. Kenapa tidak kalian tolong? Siapa yang berani menolong, Nini? Kuburan Atik ini terkenal angker loh. Rupanya aku terlambat. Kedua ibu dan anak itu telah menjadi korban juga. Lalu siapa yang menguburkan kedua mayat itu? Tadi pagi ada 2 orang tua yang menguburkan mayat mereka. Tapi aku tidak tahu siapa kedua orang tua itu. Aku terlambat. Nini siapa? Apakah Nini famili mereka? Bukan. Aku hanya kenal saja dengan keluarga ini. Oh. Apakah kedua orang tua yang menguburkan mereka ini membawa sesuatu? Maksud Nini? Maksudku, apakah kedua orang tua itu membawa bayi dari sini? Bayi? Mereka tidak membawa apa-apa, Nini. Tapi kalau setiap malam, aku dan suamiku selalu mendengar tangis bayi dari arah kuburan ini. Ya, maklumlah. Karena Atik meninggal sedang hamil besar. Mungkin setannya yang menjerit-jerit seperti bayi itu. Aku permisi dulu, Nini. Mau mengantarkan nasi untuk suamiku di sawah? Iya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Siapa yang memacu kudanya kemari? Hei, Hung Ta! Cancau! Dari mana kau tahu tempat tinggalku ini ya? Dari Luisin. Mari masuk. Wah, suatu tempat yang betul-betul nyaman, Hung Ta. Di sekeliling rumahmu ini ada danau. Sedangkan di sebelah sana, itu sana ada gunung yang tinggi menghadang. Sangat pandai kau, Hung Ta, mencari tempat tinggal. Ayo masuk. Tidak usah. Aku ingin duduk di sini saja sambil memandang ke arah danau dengan airnya yang biru. Atau apakah duduk di sini berbahaya bagi orang-orang seperti kita? Maksudmu? Bahaya dari mata-mata Damas Laya? Iya. Alah, tidak, Cancau. Justru tempat ini sangat tersembunyi. Tidak ada satu orang pun yang tahu kalau aku tinggal di sini. Bagus kalau begitu bagus. Baiklah, kita dulu di sini saja, Kalau memang kau suka. Oh iya, aku suka.
Kudaku bisa bebas merumput di sana. Memang gitu, kudaku juga sedang lumput. Itu. Berita apa yang kau bawa untukku, Cancau? Apakah berita yang sama dengan yang dibawa oleh Liu Xin? Apakah aku masih disuruh cepat melangkah meninggalkan negeri ini? Agak berbeda. Berita apa? Tentang pasukan negeri kita yang dikirim Kaisar Kubilai Khan. Kenapa, Cancau? Apakah Kaisar juga mengirim pasukan kembali? Oh, tidak. Lalu? Kerajaan Singasari sedang menghadapi masalah besar. Aku jadi tidak mengerti maksud bicaramu, Cancau. Singasari sekarang sedang menghadapi kerusuhan. Kerusuhan? Iya. Kerajaan Kediri yang dulu takluk pada Singasari kini mulai menunjukkan sikap yang membangkang. Ya, dari mana kau tahu, Cancau? Ya, dari seorang perwira Singasari yang bernama Huti. Walau katanya pemberontakan Kediri itu dapat dipadamkan katanya. Tapi dari laut wajahnya menunjukkan kekecewaan, Hungta. Perwira itu percaya padamu? Iya. Sehingga dia mau bicara tentang hal itu? Hungta, aku adalah seorang perwira sandi. Percuma kalau aku tidak bisa mengolek-olek keterangan dari musuh. Cancau, jadi apa maksudmu menemuiku? Hungta, aku ingin tinggal lebih lama di negeri ini. Tapi aku butuh biaya. Dan aku harap kau bisa memberikan sejumlah uang untuk biaya hidupku di sini, Hungta. Biaya hidup? Di mana kau tinggal selama berada di Damaslaya ini, Cancau? Aku kalau soal tempat tinggal, aku tidak ada masalah, Hungta. Kau tidak usah khawatir. Aku tinggal di mana saja. Bahkan tempat tinggalku harus berpindah-pindah supaya tidak diketahui oleh pihak musuh. Hanya biaya aku sangat membutuhkan. Dan orang satu-satunya yang bisa menolongku dalam hal ini ya hanya engkau itu, Hungta. Karena kawan-kawan yang lain sudah berangkat dengan kapal ke negeri kita. Jadi kau butuh biaya dariku. Iya. Berarti aku harus tetap tinggal lebih lama di sini untuk mencari biaya itu dari hasil perdaganganku. Iya. Kau tidak usah terburu-buru meninggalkan Damaslaya. Berdaganglah terus. Hanya hati-hati. Perempuan yang bernama Gandini itu sangat berbahaya untuk kau jadikan istri, Hungta. Liu Xin juga sudah memperingatkan aku tentang hal itu. Bagus kalau kau sudah mengingatkannya. Berapa kepeng kau perlu dariku? Untuk sementara aku butuh 1.000 kepeng. 1.000 kepeng? Iya. Nanti kerajaan akan menggantikan uangmu itu. Saat sekarang ini aku tidak punya sebanyak itu, Cancau. Aku hanya punya 200 kepeng. Kalau kau mau, akan aku belikan sekarang juga. 200 kepeng. Hungta, apakah kau bisa menambah 500 kepeng lagi? Aku butuh tidak punya uang, Cancau. 200 kepeng pun aku harus membuka tabunganku. Bukankah kau seorang pedagang yang berhasil di sini, Hungta? Betul, Cancau, betul. Tapi uangku habis untuk menolong Gandini menyerbu Tegasari. Betul kan kataku? Betul kan? Kau sebenarnya sedang dipelas perempuan itu. Hati-hati. Aku tidak percaya. Kalau Gandini sedang memelas aku, yang aku tahu Gandini sedang kalut pikirannya. Kalau penyerbuan ke Tegasari itu kagak. Rupanya kau sangat mencintai perempuan itu, Hungta. Iya. Kau tidak mau tahu lagi apakah kau diperas oleh dia atau tidak? Aku tahu apa yang aku lakukan, Cancau. Baiklah, baik. Aku dan kawan-kawan yang lain hanya memperingatkan kau saja, Hungta. Kami hanya khawatir kalau kau berbalik menjadi musuh kami. Kalau tentang hal itu, kau dan kawan-kawan yang lain tidak perlu mengkhawatirkan aku. Ya. Baiklah. Mana uang 200 kepeng itu? Aku mau pergi. Tunggu sebentar. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kalau aku belikan uang ini pada Cancau, maka uangku tinggal 300 kepeng. Tapi tidak apa-apa. Demi kaisarku. Ini, di dalam pundi-pundi ini. Kalau kau tidak percaya, silakan hitung lagi. Aku percaya. Hungta, terima kasih. Jaga dirimu baik-baik.
Kau mau kemana, Cancau? Aku mau pergi dulu, mau pergi. Masih banyak tugas yang harus aku selesaikan. Ya, hati-hati jalan. Oh. Karena pasukan Singasari ada di mana-mana. Iya. Jangan khawatir. Mereka tidak akan curiga padaku. Cepat butuh keadaan berubah. Dulu mereka bilang bahwa aku harus secepatnya meninggalkan Dharmasraya. Sekarang justru aku harus tinggal dulu di sini, mencari uang untuk kepentingan pasukan Sandi. Derap kuda perwira Sandi itu semakin jauh. Akhirnya hilang di balik rimbunan pohon-pohon cemara yang tumbuh subur di tepi danau. Sementara Hungta masih berdiri di beranda rumahnya. Pikirannya melayang jauh ke Mentilin. Di pelupuk matanya terbayang Gandini yang telah merasuk kalbu pedagang rempah-rempah dari negeri Tiongkok itu. Sementara hari berganti malam, di perkemahan pasukan Singasari, tampak prajurit-prajurit yang meronda hilir mudik di sekeliling tenda mereka. Sementara Batara menempati tenda yang agak besar, karena dirinya sudah diangkat menjadi perwira di dalam pasukan itu. Batara tampak termenung di dalam tenda, karena dirinya belum juga punya kesempatan untuk kembali ke kampung halamannya. Karena pasukan Singasari itu harus menyelesaikan tugas mereka, menyapu bersih menundukkan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Dharmasraya. Batara. Siapa? Aku Huti. Masuklah. Kau belum tidur? Belum. Malam ini kita disuruh menghadap panglima pasukan. Menghadap panglima? Apakah ada penyerbuan mendadak lagi? Entahlah. Aku tidak tahu. Tapi setiap serangan mendadak yang kita lakukan selalu berhasil, bukan? Iya, karena musuh sangat terkejut dengan serangan itu. Mari. Kita sedang ditunggu oleh Senopati. Baiklah. Kalau serangan mendadak tidak mungkin, Uti. Karena belum ada berita apa-apa dari prajurit Sandi. Aku juga tidak tahu apa yang akan dibicarakan oleh Senopati perang kita, Batara. Karena sifat Senopati selalu begitu. Beliau tidak mau menyampaikan sesuatu hal bila yang akan disampaikannya itu belum pasti. Kita sudah sampai. Iya. Yang mulia Senopati, kami siap untuk menghadap. Masuklah kalian kemari. Terima kasih, Yang Mulia. Tentu kau dan Batara belum tahu untuk apa aku panggil kemari. Belum, Yang Mulia. Begini, tugas pasukan kita masih ada beberapa kali lagi. Namun tugas itu bukanlah tugas yang enteng. Tentu kalian berdua sudah tahu. Karena kerajaan yang akan kita hadapi bukanlah kerajaan yang lemah. Betul, Yang Mulia. Untuk itu aku terpaksa minta bantuan pasukan dari kerajaan. Dan kerajaan sudah menjawab bahwa pasukan bantuan sudah lama berlayar kemari. Namun sampai hari ini, pasukan itu belum juga muncul. Padahal, menurut perhitunganku, pasukan itu sudah seharusnya sampai di sini. Karena sudah genap mereka berlayar 12 purnama dari Singasari. Dan tadi siang, baru saja aku mendapat berita bahwa pasukan yang sedang berlayar itu ternyata disuruh kembali segera ke Singosari. Kenapa, Yang Mulia Senopati? Karena sekarang sedang terjadi pemberontakan lagi oleh Kediri. Kediri? Iya, Kediri tampaknya tidak akan henti-hentinya melakukan pemberontakan. Walaupun dulu sudah pernah ditumpas oleh Singosari. Sehingga Kediri menjadi takluk. Tapi pemberontakan yang sekarang terjadi besar-besaran. Karena Kediri tahu bahwa Singosari dalam keadaan lemah. Karena hampir seluruh pasukan Singosari dikirim kemari. Celaka. Berarti pasukan ini harus kembali pulang ke Singosari untuk menumpas pemberontakan di sana. Kalau iya, aku tidak akan sempat kembali ke kampung halamanku. Apakah kita diperintahkan kembali ke Singosari, Yang Mulia Senopati? Tidak. Oh, syukurlah. Hanya kita tidak akan mengadakan penyerbuan dulu. Sampai berita tentang pemberontakan itu menjadi reda. Karena kita harus menunggu bala bantuan pasukan dari Singosari. Atau pasukan Singosari yang berada di sini bergabung dengan kita. Baik, Yang Mulia Senopati. Dan aku pesankan pada kalian berdua, kalian harus menjaga rahasia ini baik-baik. Jangan sampai musuh tahu bahwa kita sedang dalam keadaan prihatin. Baik, Yang Mulia Senopati. Senopati-senopati Singasari yang sedang memimpin pasukan Singasari untuk menghadang tentara Tartar yang diperkirakan akan mengacau di sekitar kerajaan Masraya, agak mengendorkan tekanan mereka terhadap kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Mereka mulai menekan kerajaan Singasari yang sangat jauh mereka tinggalkan. Namun mereka tidak menampakkan kecemasannya terhadap musuh di sekitar mereka. Sehingga pasukan musuh tidak pernah mengetahuinya. Sementara itu,
Batara yang tergabung di dalam pasukan Singasana lain. Hungta, pedagang rempah-rempah dari Tiongkok, sudah mendapat berita itu dari seorang perwira sandi Kaisar Kubilai Khan. Bahkan perwira tersebut meminta supaya Hungta mau mendukung kehadirannya di sekitar Darmasraya dengan dukungan dana. Kakak Marus, apa yang kakak pikirkan? Saya sedang memikirkan nasib Wulandari, Ayu. Apakah dia masih hidup ataukah sudah mati? Aku juga, Kak Anindya. Tapi aku yakin kalau Kak Wulan akan selamat. Dia itu hebat, Kak. Sama hebatnya dengan Kak Anindya. Aku tidak yakin itu. Karena lawan yang dia hadapi sangat berbahaya, Ayu. Tapi Kak Wulan itu sudah banyak pengalaman, Kak. Dia itu sebenarnya seorang pengembara sebelum datang kemari dan jadi petapa. Ya, semoga saja dia bisa menyelamatkan diri, Ayu. Kau tidak tahu, adikku. Yang aku lamunkan bukanlah Wulandari, tapi laki-laki prajurit Singasari itu. Sedangkan Wulandari, aku percaya dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Atau apakah perlu kita susul, Kak? Siapa, Ayu? Kakak Wulandari. Saya sebenarnya memang ingin menyusul, tapi saya tidak sampai hati meninggalkan Ramanda bersamamu berdua saja, Ayu. Kalau kakak rasa itu perlu, pasti Ramanda akan mengizinkan. Tidak usahlah. Adikku sudah tidur dengan pulas. Ramanda masih melakukan tapa brata. Sedangkan aku, wajah prajurit muda itu tetap mengganggu pikiranku. Dan rasanya kejadian ini pernah aku alami ketika aku masih berada di kerajaan Purwaka dulu. Tapi dulu yang meminta pasti bukan dia, tapi tentu dari kaum atas angin itu. Hanya kenapa debarannya sama? Apakah wajahnya mirip dengan laki-laki yang pernah aku cintai dulu di kerajaan Purwaka? Anindya. Ramanda? Kau terkejut? Iya, Ramanda. Kau belum mau tidur? Belum, Ramanda. Apakah Ramanda tidak melakukan semedi malam ini? Tidak, anakku. Ramanda kini duduk di dekatku. Pertanda Ramanda akan lama di sini. Ramanda memandang aku. Kalau Ramanda tahu, aku akan merasa malu sekali. Anindya, sudah beberapa hari aku memperhatikanmu. Terima kasih. Ramanda telah memberikan perhatian luar biasa pada saya. Tentu, anakku. Aku tentu memberikan perhatian kepadamu. Dan juga kepada adikmu itu, Rahayu. Syukurlah. Ramanda tidak tahu apa yang aku pikirkan. Lalu apa yang mengganggu pikiranmu itu, anakku? Sehingga hampir setiap malam kau selalu tidur larut. Ramanda mulai menyelidiki apa yang aku pikirkan. Katakanlah, anakku. Biar aku juga tahu apa yang sedang kau pikirkan. Tidak ada, Ramanda. Tidak ada yang aku pikirkan. Baiklah. Aku sudah tua, Anindya. Tahu apa yang sedang tersirat di dalam hati anak-anakku. Sejak kau ditolong oleh prajurit Singasari yang tampan itu, aku perhatikan kau selalu gelisah. Bukankah begitu, anakku? Iya, Ramanda. Jadi benar apa yang aku duga selama ini, Anindya? Saya juga tidak tahu, Ramanda. Kenapa wajah prajurit itu selalu mengusik saya? Padahal saya tidak sengaja memikirkan dia, Ramanda. Maafkan saya, Ramanda. Ya, kau sudah dewasa, anakku. Sudah sepantasnya kau merasakan hal semacam ini. Apalagi prajurit itu memang sangat tampan dan baik. Iya, aku pun tertarik pada kebaikan dan sikapnya. Tapi sudahlah, anakku. Hilangkanlah perasaan itu jauh-jauh dari dalam hatimu. Sebelum kau terperangkap pada hal yang tidak bisa kau obati. Karena prajurit itu tidak mungkin akan lagi kemari. Orang Singasari, negerinya jauh dari sini. Anakku, negerinya itu terletak di seberang lautan. Bahkan mungkin dia sudah kembali ke negerinya. Iya, Ramanda. Tapi rasanya sulit untuk menghilangkan dengan cepat perasaan yang menindih ini. Apakah tidak terpikir olehmu, Wulandari, Anindya? Iya, saya selalu ingat dia, Ramanda. Bahkan saya ingin mencarinya. Karena dia pergi dari tempat ini karena menolong saya. Dengan kata lain,
kau ingin minta izin kepadaku? Iya, Ramanda. Nampaknya kau ragu-ragu. Kenapa? Saya tidak ragu-ragu, Ramanda. Aku sebenarnya mau mengizinkanmu, anakku. Tapi rasanya kalau kau juga pergi dari rumah kita ini, aku akan kesepian. Perasaan seperti dulu akan timbul lagi dalam diriku. Karena setiap kau tidak ada di sini, aku merasa kau hilang dari muka bumi ini. Baiklah, Ramanda. Anda sekarang masih Ramanda mendengarkan dan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Aku selalu mengirimkan doa untuk Wulandari. Semoga anak yang baik dan cantik itu selalu selamat di dalam perjalanannya. Dan semoga dia cepat kembali kemari. Iya, semoga begitu, Ramanda. Nah, tidurlah Anindya. Hari sudah bertambah larut. Baik, Ramanda. Kanjeng Gusti Rana. Siapa itu? Saya, Kanjeng Rana. Saya Dayang pengasuh Kanjeng. Apakah saya bermimpi, Dayang? Tidak, Kanjeng Rana. Saya benar-benar hadir di hadapan Kanjeng Rana. Dayang, saya sudah sangat rindu padamu. Kemana saja kau, Dayang? Kenapa kau baru datang pada saya malam ini? Sebenarnya saya sudah lama ingin menemui Kanjeng Rana. Tapi saya sangat sulit untuk pergi meninggalkan istana Kanjeng Rana. Tapi malam ini saya merasa sangat bahagia. Karena Kanjeng Rana selamat dari kejaran Kanjeng Gusti Raki Tanding beberapa hari yang lalu. Rupanya kau tahu kejadian itu, Dayang? Saya mengobati luka-luka yang diderita Kanjeng Gusti Raki Tanding. Setelah Kanjeng Rana gagal dibawanya kembali ke dalam istana. Raki Tanding terluka, Dayang? Iya, Kanjeng Rana. Padahal saya tidak melakukan penyerangan apa-apa, Dayang. Kecuali saya ditolong oleh seorang prajurit Singasari. Betul, Kanjeng Rana. Luka yang dialami oleh Kanjeng Gusti Raki Tanding bukan oleh Kanjeng Rana, tapi dari panah prajurit Singasari itu, Kanjeng. Jadi dia terluka, Dayang? Luka terkena panah prajurit itu, Kanjeng Rana. Apakah lukanya itu membahayakan dirinya, Dayang? Rasanya iya, Kanjeng Rana. Karena sampai sekarang lukanya itu belum juga sembuh. Bagus. Semoga dia tidak akan sembuh dari lukanya itu. Sehingga dia tidak akan bisa lagi mengejar-ngejar saya. Prajurit Singasari. Dia lagi. Apa yang Kanjeng pikirkan, Kanjeng Rana Dewi? Kanjeng Rana, kenapa Kanjeng Rana diam saja? Apakah Kanjeng Rana masih keberatan kalau saya sebut nama Kanjeng dengan nama Kanjeng Rana Dewi? Tidak, Dayang. Karena tampaknya kau tidak akan bisa mengubah kebiasaanmu itu. Lalu apa yang Kanjeng pikirkan, Kanjeng Rana Dewi? Prajurit Singasari itu, Dayang. Itu yang selalu mengganggu pikiran saya. Kenapa, Kanjeng Rana Dewi? Apakah Kanjeng Rana Dewi ingat masa lalu bersama dia? Masa lalu bersama dia, Dayang? Iya kan, Kanjeng Rana Dewi? Apakah Kanjeng Rana Dewi lupa pada dia? Saya tidak tahu, Dayang. Saya tidak tahu masa lalu yang kau maksudkan itu. Maaf, Kanjeng Rana. Dia adalah pemuda yang selalu Kanjeng Rana impikan dulu. Bahkan dia pernah datang ke istana Purwaka, Kanjeng. Diakah prajurit itu, Dayang? Betul sekali, Kanjeng Rana. Dialah laki-laki yang selalu Kanjeng impikan dulu. Kini dia datang lagi ke hadapan Kanjeng Rana. Hanya Kanjeng Rana sudah lupa. Karena Kanjeng Rana telah meminum obat yang saya buat. Nah, pengaruh obat itu yang membuat Kanjeng Rana jadi lupa. Diakah rupanya itu, Dayang? Pantas dia menyapa dengan nama Rana Dewi. Tapi saya betul-betul lupa, Dayang. Betul-betul lupa. Semoga Kanjeng Rana Dewi mempunyai jodoh dengan dia, Kanjeng Rana. Doakan saya, Dayang. Selalu, Kanjeng. Selalu saya mendoakan Kanjeng Rana. Dayang? Dayang? Maaf, Kanjeng Rana Dewi. Saya harus kembali karena hari sudah pagi. Dayang pengasuh, kau ternyata masih sangat setia pada saya. Selamat pagi, Ten Ayu Kandini. Baru pulang kau, Tembong? Betul, Ten. 1 minggu aku menunggumu. Perjalanan saya memang agak jauh, Ten. Itu sebabnya saya baru pulang sekarang. Bagaimana? Apakah Hungta dapat kau ikuti terus? Mula-mula dapat, Ten Ayu. Tapi akhirnya saya kehilangan jejaknya. Kalau
kau sudah kehilangan jejak, kenapa kau tidak kembali saja ke Mentilin, Tembong? Maaf, Den Ayu. Saya berusaha mencarinya, Den. Itu sebabnya saya sampai 1 minggu baru kembali. Kau betul-betul bodoh, Tembong. Apakah kau tidak sadar bahwa sebenarnya dia tahu kau ikuti? Itu sebabnya dia membohongimu, sehingga kau kehilangan jejaknya. Maaf, Den Ayu. Saya tidak tahu. Nah, apa saja yang kau ketahui tentang kemana Hunta pergi? Ketika Den Ayu menyuruh saya pergi mengikuti kemana Hunta pergi, saya masih belum kehilangan jejak, Den. Tapi ketika pada hari kedua, saya mulai kehilangan jejaknya. Di mana kau kehilangan jejak dia? Di Kota Raja, Den. Betul-betul dia pergi ke Kota Raja, Tembong? Betul, Den. Sebagaimana dia pamit pada Den Ayu. Apakah aku salah mencurigai Hunta? Coba ceritakan padaku, Tembong. Apa saja yang kau kerjakan sejak semula dari Mentilin ini? Baik, Den. Tembong duduk bersila dengan penuh hormat di hadapan Gandini. Tembong mulai menceritakan sejak semula perjalanan ketika dia disuruh mengikuti kemana Hunta pergi. Sementara Gandini mendengarkan dengan sangat cermat. Pagi ini kau sudah bersiap-siap, Hunta? Mau kemana kau? Mau pergi menanam pikiran, Gandini. Ya. Tadi malam kau bilang mau pergi berdagang ke Kota Raja. Tapi pagi ini mau pergi menenangkan pikiranmu. Mana yang betul? Aku ke Kota Raja karena ada tagihan yang akan aku lakukan di sana. Lalu setelah itu aku pergi menenangkan pikiranku. Kemana? Aku belum tahu, Gandini. Aku pergi. Jangan lama-lama, Hunta. Karena keadaan negeri dalam bahaya. Aku belum tahu apakah lama atau tidak. Tapi aku akan segera kembali bila hatiku sudah tenang. Katakan, berapa lama kau pergi? Supaya aku tidak menunggu-nunggu. Aku belum tahu. Maaf, Gandini, maaf. Aku pergi. Nanti hari bertambah siang. Iya, hati-hati di jalan. Terima kasih. Tembong! Tembong! Lihat Hunta menunggang kudanya keluar halaman rumah ini. Iya, Den. Dia bilang mau pergi ke Kota Raja. Iya. Nah, ikuti dia. Ini uang selama dalam perjalananmu. Terima kasih, Den. Pakai kuda yang terbaik. Baik, Den. Laporkan padaku apa saja yang dilakukannya. Dan apakah dia betul-betul pergi ke Kota Raja. Ataukah dia pergi ke tempat lain. Baik, Den Ayu. Di depan itu pintu gerbang Kota Raja. Hunta betul-betul menuju Kota Raja. Ya. Nah, Hunta memasuki penginapan. Hunta memasuki penginapan yang mahal. Sebaiknya aku juga harus masuk. Tapi apakah ada prajurit-prajurit Raden Wangsa Dirja yang mengenal aku ya? Aduh, kalau ada, maka aku akan mereka tangkap. Semoga saja tidak. Kalau aku masuk ke penginapan itu, pasti Hunta tahu kalau aku mengikutinya. Lebih baik aku menginap di sebelah sana. Sehingga aku bisa mengawasinya dari sana. Karena penginapan itu berhadapan-hadapan. Tapi pasti harganya juga mahal. Ya, apa boleh buat. Uang yang diberikan Gandini padaku cukup untuk menginap. Penginapan ini cukup baik. Kau akan aman di sini. Makan dan minummu akan terjamin oleh pemilik penginapan. Kisanak mau kemana? Aku mau menginap di sini. Mari. Ya. Kisanak beruntung. Oh ya? Masih ada kamar yang kosong. Silakan. Ini kamar untuk Kisanak. Apakah tidak ada kamar yang menghadap ke seberang jalan itu, Pak? Semua kamar penuh, Kisanak. Inilah kamar satu-satunya yang kosong. Apakah tidak ada lagi penginapan lain di Kota Raja ini? Ada, tapi semuanya penuh. Kenapa penuh, Pak? Ada apa sebenarnya di Kota Raja ini? Sehingga kamar-kamar di seluruh penginapan menjadi penuh. Akhir-akhir ini, Kota Raja selalu ramai dikunjungi oleh para pedagang dari segala pelosok. Mereka melakukan perdagangan di Kota Raja. Karena Kota Raja sekarang adalah tempat yang paling aman dari segala macam perampokan. Dan juga ada istri bangsawan yang menginap di sini. Tapi dengan demikian, bukankah penginapan ini menjadi bertambah aman? Karena secara tidak langsung telah dikawal oleh para prajurit-prajurit itu. Oh, begitu. Ya, apa boleh buat? Silakan, kalau Anda perlu.
cari saya di sana ya. Iya. Kamarku ini menghadap ke belakang. Sedangkan penginapan Hungta ada di sebelah depan. Sehingga aku tidak bisa melihat apa-apa. Kecuali tembok kota. Tapi aneh, kamar ini sangat mewah. Wah, pasti harga sewanya mahal. Aku harus keluar kamar. Aku harus mengawasi gerak-gerik Hungta. Tidak ada satu orang pun yang memperhatikanku di penginapan ini. Masing-masing sibuk dengan urusan mereka sendiri. Ini menguntungkan bagiku. Kisanak memerlukan aku? Tidak. Kalau memerlukan aku ada di sana ya. Iya. Kalau aku perlu, akan aku panggil Kisanak. Oh ya. Pelayan itu cerewet betul. Aku akan duduk di depan penginapan ini. Topi capingku harus aku pakai, sehingga aku tidak akan dikenal orang. Ya, begini akan lebih aman untukku. Melihat keramaian begini, serasa seluruh kekesalan hatiku terobati. Bahkan aku merasa sekarang aku menjadi orang kaya. Datang kemari naik kuda yang baik, lalu menginap di penginapan yang bagus dan mahal. Lalu aku nanti juga akan makan makanan yang enak-enak. Lama betul Hungta tidak keluar dari penginapan seberang jalan itu. Apa yang dilakukannya ya? Apakah dia tidur? Ataukah dia sedang bersenang-senang seperti aku ini? Ya, sebaiknya aku datangi saja penginapan di seberang jalan itu. Aku akan pura-pura menanyakan kamar yang akan aku sewa. Aku sekarang harus betul-betul bertindak sebagai seorang mata-mata. Ada 3 orang prajurit memasuki halaman penginapan ini. Salah seorang dari 3 prajurit ini aku kenal. Dia dulu yang menangkap aku di rumah Raden Wangsadirja. Aku harus menurunkan topi capingku lebih dalam lagi supaya dia tidak mengenali aku. Dia melirik aku. Apakah dia mengenali aku? Celaka. Dia berbisik-bisik dengan kedua kawannya. Selamat aku. Dia tidak mengenali aku. Kisanak. Kau membuat aku terkejut saja, pelayan. Maaf, aku sedang mengganggu Kisanak duduk di sini. Ada apa? Kata ketiga prajurit yang baru masuk tadi. Kenapa prajurit-prajurit itu? Mereka mau menangkap aku? Tidak, Raden, tidak. Mana berani mereka menangkap Raden. Bukankah Raden tamu terhormat kami? Karena Raden telah menempati kamar yang paling bagus di penginapan ini. Kenapa tiba-tiba kamu memanggil aku Raden? Kenapa? Ternyata Raden adalah seorang bangsawan. Maaf, Raden. Saya tidak mengenali Raden. Karena Raden berpakaian sangat sederhana. Dan saya yakin Raden pasti orang yang tidak suka pamer. Dan pantas Raden tidak menolak ditempatkan di kamar itu. Karena kamar itu memang khusus untuk orang-orang kaya atau para bangsawan. Aneh pelayan penginapan ini. Kenapa? Kenapa Raden memperhatikan saya dan dengan wajah yang marah begitu? Apakah kamar itu kurang bagus untuk Raden? Tidak. Bagus. Sudah cukup bagus untukku. Hanya kenapa kamar itu menghadap ke tembok kota? Bukan ke jalan raya seperti ini? Itu untuk menghindari suasana bising Raden. Sehingga sengaja kamar-kamar seperti yang Raden tempati menghadap ke tembok kota. Sedangkan di bawah jendela kamar ada taman yang bagus dan luas. Dan saya sekali lagi mohon maaf kalau Raden tidak berkenan. Tidak. Aku sudah senang dengan kamar itu. Dan apa kata ketiga prajurit tadi padamu, pelayan? Atau pasti prajurit itu yang mengatakan padamu bahwa aku seorang bangsawan? Ya. Bukan Raden, bukan. Prajurit itu hanya bilang bahwa Raden duduknya harap pindah. Karena agak mengganggu orang keluar masuk penginapan ini. Berani betul dia menyuruh aku pindah. Apakah dia tidak tahu kalau aku bangsawan? Ya, pasti dia tahu, Raden. Itu sebabnya dia minta tolong pada saya. Supaya Raden berkenan untuk pindah duduk. Istri bangsawan mana lagi yang menginap di sini, pelayan? Berani betul mengusik kesenanganku? Kalau saya sebutkan, Raden pasti tahu. Bahkan istri bangsawan itu yang mengatakan pada saya bahwa dia sangat kenal dengan Raden. Karena Raden adalah kawan akrabnya dulu.
Istri bangsawan? Siapa dia? Pasti dia salah. Celakaku. Nanti ketahuan kalau aku adalah bangsawan palsu. Jadi Raden sudah kenal kan dengan istri bangsawan itu? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Maaf Raden, saya tidak tahu namanya. Raden lah yang paling tahu. Tapi dia itu adalah menantu yang mulia Senopati Kerajaan Dharmasraya ini. Iya. Baiklah, aku pindah duduk. Supaya tidak mengganggu orang yang keluar masuk penginapan ini. Ya? Terima kasih Raden, saya permisi. Siapa istri bangsawan itu ya? Aku tidak kenal dia, karena aku tidak pernah berkenalan dengan istri seorang bangsawan. Jadi, kau senang diperlakukan sebagai seorang bangsawan di penginapan itu, Tembong? Senang juga, Tenayu. Karena selama hidup saya belum pernah merasakan bagaimana jadi seorang bangsawan, Ten. Wah, ternyata banyak perlakuan istimewa yang saya terima, Tenayu. Teruskan ceritamu. Aku ingin tahu di mana kamu kehilangan jejak Hungta. Baik, Tenayu. Hungta tidak juga muncul-muncul. Sebaiknya aku cari dia ke sana. Oh, hebat. Penginapan di sini juga hebat. Pantas Hungta memilih penginapan ini. Karena tempat ini pantas untuk para pedagang kaya yang menginap di sini. Maaf Kisana. Kamar sudah penuh. Silahkan Kisana mencari penginapan yang lain. Aku tidak menginap. Aku hanya mau bertanya. Silahkan. Apa yang akan Kisana tanyakan? Silahkan. Apakah tamu yang menginap di sini masih ada? Tamu yang Kisana maksud itu yang mana? Karena di sini banyak sekali tamu yang menginap. Tamu yang masuk tadi pagi. Dia memakai jubah biru. Dia adalah pedagang. Sedangkan kepalanya diikat dengan kain warna kuning maksudnya. Tamu yang memakai kuda coklat. Iya. Mana dia? Sejak datang kemari dia belum keluar dari kamarnya ke sana. Mungkin dia habis menempuh perjalanan yang jauh sehingga dia butuh istirahat di sana. Atau dia sudah meninggalkan penginapan ini? Tidak. Kudanya masih ada kok. Baiklah. Aku permisi dulu. Apa Kisana ingin bertemu dengannya? Tidak. Apakah Kisana ada pesan untuknya? Bilang saja ada seorang bangsawan menanyakannya. Begitu. Maaf Raden, saya tidak tahu kalau saya sedang berhadapan dengan seorang Raden. Hei, kamu kira siapa aku ini? Maaf Raden, karena Raden berpakaian seperti itu, saya kira Raden seorang tukang kuda. Tukang kuda bapakmu itu? Maaf Raden, sekali lagi saya mohon maaf. Maaf Den. Ayo, kenapa kamu berhenti? Ayo ceritakan terus, akan aku dengarkan. Baik Den, ayo. Enak betul bangun sore-sore hari begini. Tidak ada yang aku pikirkan. Iya, ada yang harus aku lakukan. Aku harus mengawasi Hungta. Aku harus cepat-cepat duduk kembali di depan penginapan ini. Banyak betul prajurit-prajurit itu berjaga di sana. Pasti kamar itu yang ditempati oleh istri bangsawan yang kenal dengan aku. Di antara prajurit itu ada prajurit yang pernah menangkap aku. Aku akan berpura-pura berdiri di sini sambil menunggu istri bangsawan itu. Ya, siapa tahu istri bangsawan itu keluar kamarnya. Lalu dia menyapa aku dengan ramah, sehingga prajurit itu juga akan menghormat padaku. Lama betul istri bangsawan itu. Sedangkan prajurit-prajurit itu mulai memandang aku dengan curiga. Aduh, bagaimana ya? Kalau tiba-tiba mereka datang padaku lalu mengusir aku, karena aku berdiri terus di sini. Tapi bukankah mereka juga tahu kalau aku seorang bangsawan? Ya, setidak-tidaknya mereka tahu dari istri bangsawan yang mereka jaga. Tapi kenapa mereka bertambah curiga ya? Nah, prajurit yang menangkapku dulu akan datang kemari, karena tentu dia yang paling tidak percaya kalau aku dianggap kawan-kawannya seorang bangsawan. Peduli amat. Aku harus betul-betul bisa bersikap sebagai bangsawan, sehingga dia akan hormat padaku. Pintu kamar itu terbuka. Pasti istri bangsawan itu yang akan keluar dari dalam. Ataukah suaminya? Prajurit itu mengurungkan niatnya mendatangi aku. Nah, ada seorang perempuan keluar dari dalam kamar itu. Pasti istri bangsawan yang kenal dengan aku. Aku harus bersikap sebagai seorang bangsawan, walau pakaianku hanyalah pakaian seorang tukang kuda. Istri bangsawan itu rupanya akan keluar mencari angin. Dia berjalan melewati tempatku berdiri. Dia diiringi oleh para prajurit. Nah,
dia malah mulai dekat dan dia melewati aku. Oh, aku dilirik. Aneh istriku. Jadi betul, Aning yang kau lihat di penginapan itu, Tembok? Betul, Den. Kenapa tidak kau bunuh perempuan hina itu sekalian? Saya memang bermaksud demikian, Den. Bahkan sudah saya usahakan untuk bisa membunuhnya, Den. Lalu? Ketika Aning sudah lewat di hadapan saya, maka saya mulai berpikir, Den, bagaimana melenyapkannya. Iya, lalu. Tapi saya tidak berani membunuhnya ketika itu juga, Den. Karena prajurit yang mengawalnya masih banyak. Terus? Aku jadi berdebar. Tidak karuan melihat Aning. Oh, dia begitu cantik. Lebih cantik dari dulu. Pasti Aning yang bercerita pada pelayan penginapan ini bahwa dia kenal dengan aku. Sehingga pelayan penginapan ini menyangka aku seorang bangsawan. Dan pasti Aning juga akan bilang pada Raden Wangsadirja bahwa aku ada di penginapan ini. Sebelum ketahuan siapa aku sebenarnya, lebih baik aku pindah saja dari penginapan ini. Aku cari penginapan yang lain lagi. Biar yang murah, tapi aman. Sehingga Aning atau Raden Wangsadirja tidak bisa menemui aku lagi. Tidak ada barang-barang yang harus aku kemasi. Hanya bundalan baju itu saja. Aku tidak tahu berapa kepeng yang harus aku bayar. Tapi uang ini lebih dari cukup untuk membayar sewa penginapan. Siapa lagi? Jangan-jangan prajurit Aning datang untuk menangkapku. Aku harus menyiapkan senjataku. Ya, siapa tahu aku ditangkap. Lalu mereka ikat aku. Tapi, apakah aku berani melawan mereka? Tapi kalau prajurit yang akan menangkap aku, tidak harus begitu ketukan pintunya. Ini pasti orang lain. Ya? Siapa? Saya, Raden. Saya siapa? Saya pelayan penginapan ini, Raden. Aku kira pengawal-pengawal itu. Masuklah. Pintu itu tidak aku pasak. Maaf, Raden. Saya mengganggu ketenangan Raden sore ini. Ada apa? Ada tamu yang mau bertemu dengan Raden. Tamu? Laki-laki atau perempuan? Perempuan, Raden. Perempuan? Mana dia? Itu, menunggu di sana, Raden. Suruh kemari. Baik, Raden. Permisi. Aku harus tetap hati-hati. Jangan-jangan perempuan itu juga akan menangkapku. Siapa? Saya, Raden. Pasti ini wanita yang dimaksud oleh tadi. Masuklah. Selamat sore, Raden. Maaf, saya mengganggu istirahat Raden. Tidak. Ada apa? Boleh saya masuk, Raden? Masuklah. Dan tutup lagi pintu itu. Baik, Raden. Pertama-tama, terimalah sembah saya, Raden. Wanita ini masih muda dan montok. Dia rupanya bersedia diapakan saja olehku. Asal aku memberinya uang sebagai imbalan. Enak juga jadi bangsawan. Semuanya serba tersedia. Bahkan semua orang menghormatiku. Iya, kenapa aku diam saja? Aku terlampau asik memandang tubuhnya. Sehingga dia menjadi malu. Berapa uang yang kau perlukan, Nyai? Maaf, Raden. Saya datang menghadap Raden bukan untuk meminta uang. Sekali lagi maafkan saya, Raden. Bukan ya? Maaf, Raden. Sekali lagi maaf. Salah duga aku. Jadi apa keperluanmu datang padaku? Saya menghadap Raden untuk menyampaikan pesan seseorang. Siapa orang itu? Dan apa pesannya? Orang itu adalah Den Ayu Aning. Aning? Aning yang... Betul, Raden. Den Ayu Aning yang sekarang menjadi istri Raden Wangsadirja. Apa pesannya? Cepat, katakan padaku. Pesannya... maaf, Raden. Pesan ini agak rahasia. Iya. Apa pesannya? Katakan cepat, cepat. Den Ayu Aning minta agar Raden menunggunya nanti malam di balik tembok kota, Raden. Nanti malam? Iya, betul, Raden. Ketika kentongan berbunyi 8 kali. Maaf, saya permisi, Raden. Tunggu dulu. Saya, Raden. Kau siapa sebenarnya? Dan di mana kau kenal dengan Aning? Saya dulu kawan Den Ayu Aning. Sewaktu Den Ayu Aning masih bekerja di kota raja ini. Oh, begitu toh. Siapa namamu? Nama saya Tuni, Raden. Nah, ini untukmu, Tuni. Untuk uang jajan.
Ini, terimalah. Terima kasih, Raden. Saya permisi, Raden. Ya. Nanti malam aku disuruh menunggu di balik tembok kota oleh Aning. Ketika kentongan dipukul 8 kali, berarti aku harus keluar kota raja melalui pintu gerbang kota. Apa maksud Aning? Apakah aku akan dijebaknya? Lalu aku ditawan oleh para pengawalnya? Aku jadi bingung. Sudah lama kentongan dipukul orang 7 kali. Sebentar lagi kentongan akan dipukul orang 8 kali. Dari balik jendela ini kota raja masih ramai. Berarti pintu gerbang kota belum ditutup. Sebentar lagi kentongan akan dipukul 8 kali. Sebaiknya aku temui saja Aning. Tapi aku harus hati-hati. Kalau tampak suasananya berbahaya, maka aku akan lari. Dengan cepat Tembong berkemas untuk memenuhi janji yang disampaikan Aning kepadanya melalui seorang wanita muda kenalan Aning. Di dalam rumah penginapan, orang-orang masih ada 1-2 yang belum tidur. Dengan bergegas dan hati-hati, Tembong melintasi ruang tamu rumah penginapan itu. Lalu dia keluar ke halaman yang menuju jalan raya. Sesampai di jalan raya, Tembong semakin berhati-hati. Siapa tahu sejak dari rumah penginapan, dia sudah diikuti oleh belasan prajurit. Namun suasana jalan raya itu tampak lengang. Tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Sehingga Tembong berjalan menuju pintu gerbang kota dengan tenang. Ketika dia sampai di pintu gerbang, dia menganggukkan kepalanya kepada pengawal yang menjaga pintu gerbang. Pengawal itu membalas anggukan Tembong. Namun pengawal itu mengawasinya dengan seksama, sehingga darah Tembong menjadi berdesir. Tembong berusaha supaya setenang mungkin. Ketika di kejauhan dia melihat seorang perempuan berdiri menunggunya. Jantung Tembong berdetak keras. Dia yakin yang berdiri itu pasti Aning. Lalu perasaannya tidak karuan. Bunuhkah langsung atau tidak? Atau dia harus tahu dulu apa mau Aning terhadap dirinya. Tembong meraba gagang golok yang terselip di pinggangnya. Dan ketika suasana sudah semakin dekat, Tembong berdiri mengatur jarak, bagaikan seorang pendekar tangguh yang sedang menghadapi lawannya. Siapa? Aku kan, Aning. Perlu apa kau menyuruhku? Mau menjebakku? Kang Tembong curiga padaku? Jangan lebih dekat. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kang Tembong betul-betul aneh sekarang. Pantas Kang Tembong pergi meninggalkan aku. Kau bicara apa? Kang Tembong menghadapi aku persis seperti sedang menghadapi musuh besar. Bahkan tangan Kang Tembong tidak lepas dari gagang golok yang terselip di pinggang Kang Tembong. Biar kau tahu, Aning. Sebenarnya aku lebih hebat bila dibandingkan dengan suamimu yang sekarang. Aku lebih berjiwa pendekar daripada dia. Kang Tembong mau membunuh aku? Silakan. Soal bunuh-membunuh, itu soal mudah bagiku. Sekarang bicara dulu. Apa perlumu menyuruh aku kemari? Aku tahu Kang Tembong selama ini marah padaku. Bahkan sudah lama aku mendengar dari orang bahwa Kang Tembong mau membunuh aku. Malam ini aku ingin tahu, kenapa Kang Tembong mau membunuh aku? Karena kau telah mempermainkan aku. Kau perempuan tidak setia. Kau perempuan murahan. Kau kembali pada Raden Wangsadirja. Bukankah Kang Tembong yang pergi meninggalkan saya? Bukankah Kang Tembong yang kembali lagi pada perempuan yang bernama Gandini itu? Sehingga aku Kang Tembong tinggalkan begitu saja. Lalu ketika Raden Wangsa datang, aku jadi pasrah. Karena anakku Tapasudana dibawanya pergi, Kang. Betul juga kata Aning. Baiklah Kang Tembong. Kang Tembong ke kota raja ini pasti sedang mengikuti aku. Pasti sedang memata-matai aku. Untuk apa aku sebenarnya ke kota raja ini? Sehingga Kang Tembong memilih menginap di penginapan yang aku tempati. Supaya lebih mudah Kang Tembong untuk membunuhku, bukan? Baiklah Kang Tembong. Kedatanganku ke kota raja ini untuk menyerahkan anakku kepada kakeknya. Ya, memang betul Kang. Anakku diminta oleh kakeknya untuk dididik di kota raja ini. Sehingga aku antarkan dia. Walaupun sebenarnya aku sangat berat berpisah dengan Tapasudana. Tapi kalau Kang Tembong mau tahu, aku masih mencintai Kang Tembong. Aku masih Aning yang dulu, Kang. Nah, Kang Tembong, bunuhlah aku. Karena tidak ada lagi yang aku pikirkan. Anakku sudah selamat di tangan orang yang aku percayai untuk mendidik masa depan anakku. Aneh. Kenapa Aning menuduh aku memata-matai dia? Padahal aku ditugaskan untuk mengikuti gerak-gerik unta oleh Gandini. Bunuhlah aku, Kang Tembong. Kenapa Kang Tembong diam? Bukankah aku sudah berdiri di hadapan Kang Tembong? Bukankah aku sudah menyerahkan diri? Tanpa sulit Kang Tembong ikuti kemana aku pergi. Aku sengaja menyuruh Kang Tembong kemari untuk membunuhku. Karena jauh dari pengawalku.
Setelah Kang Tembong membunuhku, Kang Tembong bisa bebas melarikan diri tanpa bahaya apa-apa. Karena di sekitar ini tidak ada siapa-siapa yang akan melihat kejadian ini. Tunggu dulu. Aku tidak mengerti semua ini, Aning. Atau apakah kau sedang menjebak aku? Kalau untuk menjebak Kang Tembong, aku tidak perlu repot-repot menyuruh Tunik menyampaikan pesan pada Kang Tembong. Sejak tadi pagi pun Kang Tembong sudah jadi mayat. Karena beberapa prajurit yang mengawalku sudah curiga pada Kang Tembong. Lalu aku membela Kang Tembong. Aku katakan pada mereka bahwa Kang Tembong bukanlah orang yang patut dicurigai. Bahkan aku katakan bahwa Kang Tembong masih berdarah bangsawan kerajaan. Sehingga mereka jadi percaya dan hormat pada Kang Tembong. Kalau kau memang dipanggil untuk menghadap senopati kerajaan, kenapa kau harus menginap di penginapan itu? Kenapa tidak menginap di dalam keraton? Apakah Kang Tembong tidak sadar kalau aku ini hanyalah seorang menantu yang sebenarnya tidak masuk dalam pengakuan yang mulia Senapati, Kang? Kau terlalu membela dirimu, Aning. Kalau Senapati tidak mengakuimu, pasti anakmu tidak akan diminta oleh Senapati. Kang Tembong, Raden Wangsadirja tidak punya anak dari istri-istrinya yang lain. Itulah sebabnya anakku diminta oleh Yang Mulia Senapati. Karena dia mengakui bahwa Tapasudana adalah cucunya. Ayolah Kang Tembong, aku sekarang rela Kang Tembong bunuh. Aku rela, Kang. Tidak, Aning, tidak. Aku tidak akan membunuhmu. Bahkan aku ingin bersamamu lagi. Seperti dulu. Kita akan jadi suami istri lagi. Tidak, Kang. Masa itu sudah lama lewat. Tidak mungkin aku harus kembali pada Kang Tembong. Karena nyawaku akan jadi taruhannya. Aku akan membelamu, Aning. Aku akan lindungi keselamatanmu, Aning. Tidak, Kang. Sekarang kita kembali lagi bersatu. Maka sekarang juga kita akan mati oleh tombak-tombak prajurit kerajaan. Karena penjagaan atas diriku sudah sangat ketat, Kang Tembong. Aning, begitu ketetkah penjagaan atas dirimu? Sangat ketat, Kang. Untuk mengakhiri penderitaan yang tidak terkirakan ini, aku rela Kang Tembong bunuh. Aku tidak akan membunuh orang yang aku cintai, Aning. Kang Tembong, kenapa pergi? Kenapa Kang Tembong tinggalkan aku dalam penderitaan yang tak terkira ini, Kang? Ayo Tembong, kenapa kau diam? Kenapa tidak kau bunuh Aning malam itu? Saya sudah berusaha untuk membunuhnya, Den. Tapi tiba-tiba Aning melarikan diri ke dalam kota raja, Den. Lalu? Saya berusaha mengejar Aning dengan senjata terhunus, Den. Tapi tiba-tiba kaki saya tersandung akar pohon. Sehingga saya terjatuh, Den. Nah, ketika saya bangun lagi, maka Aning sudah hilang di balik tembok kota raja, Den. Lalu? Ya terpaksa saya kembali ke dalam kota raja, Den. Lalu, kau cari lagi dia di dalam penginapan itu? Tidak, Den Ayu. Saya langsung saja pindah dari penginapan itu ke penginapan yang lain. Karena penginapan itu dijaga ketat oleh prajurit-prajurit kerajaan. Ya, hilang kesempatan untuk melenyapkan perempuan hina itu. Sudahlah. Dan bagaimana dengan Hungta? Apakah masih tetap kau awasi? Masih, Den, masih. Walau saya mengawasi secara sembunyi-sembunyi. Karena prajurit-prajurit kerajaan juga sedang mencari-cari saya. Padahal kejadian itu tidak demikian. Tapi tidak berani aku menceritakan yang sebenarnya pada Gandini. Pasti kalau dia tahu, dia akan sangat marah padaku. Ayo, kenapa kau diam? Iya, Den. Saya akan ceritakan bagaimana saya mengikuti Hungta di kota raja. Ayolah, ceritakan. Hari sudah mulai siang. Sebentar lagi matahari akan condong ke barat. Baik, Den. Aku salah. Kenapa tadi malam aku langsung pergi? Kenapa aku tidak bicara lama dengan Aning? Padahal aku masih ingin bicara dengan dia. Sekarang sudah sejak tadi aku menunggu kedatangannya. Tapi belum juga dia muncul. Apakah dia masih tidur? Apakah semalaman dia tidak tidur? Apakah semalaman dia menangis memikirkan aku? Coba aku lihat ke depan kamarnya. Banyak betul pengawal yang berjaga-jaga di depan kamar Aning. Nah, tidak seperti biasanya. Ada apakah kira-kira ya? Apakah Aning sakit? Para pengawal itu memandangku dengan pandangan curiga. Lebih baik aku menjauh daripada mereka datang padaku lalu mereka bertanya macam-macam. Taman penginapan ini betul-betul indah. Pandai betul pemilik penginapan ini menatanya. Ada bangku-bangku di bawah pohon yang rindang, sehingga membuat orang suka duduk di sini. Apalagi angin bertiup sepoi-sepoi. Tapi kenapa orang-orang yang menginap tidak pernah duduk di taman ini? Apakah mereka tidak punya waktu? Atau hanya untuk... Selamat pagi, Raden. Pelayan, taman penginapan ini sungguh indah. Kenapa orang-orang yang menginap di sini tidak mau duduk di taman yang indah ini? Ya,
Mereka kan suka sekali bersenang-senang di sini sambil menikmati tiupan angin di bawah pohon-pohon yang rindang itu. Maaf Raden, taman ini tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, kecuali para bangsawan. Oh, begitu toh? Iya. Tapi mana tanda larangannya? Ah, itu Raden. Ada tulisan tertera di sana. Oh, aku yang goblok. Karena aku memang tidak bisa membaca dan menulis. Hanya orang-orang kaya dan kaum bangsawan saja yang bisa memiliki kepandaian baca tulis seperti itu. Jadi tidak ada tamu penginapan ini yang berani masuk kemari, Raden. Oh ya, aku sudah melihat sejak tadi tulisan itu. Tapi aku malas membacanya. Oh iya, Raden. Bisa saya maklumi. Karena Raden menginap di sini untuk bersenang-senang, bukan untuk membaca segala tanda larangan. Betul itu, betul. Silakan Raden masuk ke dalam taman ini kalau Raden mau. Iya ya. Oh, sungguh indah rasanya hidupku ini. Aku merasa seperti di dalam surga. Oh, di bawah pohon beringin itu ada bangku. Ya, aku ingin duduk di sana. Aku ingin menikmati kenyamanan taman ini. Duduk di bawah pohon beringin yang rindang ini. Oh, sungguh-sungguh nikmat. Kang? Aning? Sudah bangun kamu? Sudah sejak tadi pagi. Kau sakit? Tidak. Jadi kau tidak sakit? Tidak. Dari mana kau tahu kalau aku ada di dalam taman ini? Sejak tadi aku memperhatikan Kang Tembong. Itu sebabnya aku tahu. Oh, jadi kau memperhatikan aku terus ya? Sejak Kang Tembong keluar dari dalam kamar, aku sudah memperhatikan Kang Tembong. Apakah kalau kau kemari, para prajuritmu juga akan kemari? Tidak, Kang. Karena ada tulisan yang melarang mereka masuk kemari. Oh, iya. Memang ada tanda larangan di sana. Siapa yang membuat tanda larangan itu, Ning? Yang membuatnya adalah Yang Mulia Senapati. Mertuamu? Bahkan yang membuat taman ini juga dia. Lalu taman ini disumbangkan pada penginapan ini, Kang. Oh, begitu. Kang Tembong, boleh aku duduk di samping Kang Tembong? Duduklah. Kang Tembong masih marah padaku? Tidak. Aku tidak marah lagi padamu setelah aku tahu duduk persoalannya. Ya, tapi semuanya sudah berlalu, Aning. Aku bahkan rindu pada Tapasudana. Tapi ya, ternyata anak itu sekarang sudah tinggal di dalam keraton. Sehingga tidak mungkin aku bisa bertemu dengan dia. Ternyata harus begitu jalan hidup ini, Kang. Ya, apakah mertuamu suka menerima kedatanganmu di dalam keraton yang besar dan indah itu, Aning? Aku tidak diterima di dalam keraton yang besar, Kang Tembong. Karena keraton itu tempat persemayaman Sri Baginda Maharaja. Lalu di mana? Di pinggir jalan? Bukan. Aku disuruh datang ke tempat persemayaman Yang Mulia Senapati. Senapati itu tidak tinggal di dalam keraton? Tidak, Kang. Yang Mulia Senapati tinggal di sebuah rumah yang besar. Rumah itu milik Senapati sendiri. Ya, mirip juga dengan keraton Sri Baginda Maharaja. Hanya agak kecil sedikit. Bahkan rumah itu juga dikawal dengan ketat oleh puluhan prajurit, Kang. Ya, ternyata kau sudah merasakan masuk ke dalam tempat-tempat yang hebat, Aning. Sementara aku belum pernah merasakannya. Lalu, apakah mertuamu bengis, Aning? Tergantung siapa yang dihadapinya, Kang Tembong. Apalagi yang kau tunggu? Kembalilah ke penginapan yang telah aku sediakan untukmu. Tapi, bagaimana dengan anak saya yang mulia? Saya merasa sukar untuk berpisah dengan anak saya yang mulia Senapati. Kenapa dengan anakmu? Bukankah dia baik-baik saja di sini? Nah, lihat itu. Belum 1 hari dia di sini. Dia sudah kira. Dia berlari ke sana kemari bersama dengan para pengasuh yang sudah aku siapkan. Iya, Yang Mulia. Pergilah ke penginapan yang sudah aku sediakan untukmu. Kalau kau terus juga duduk di sini memandang Tapasudana, maka nanti dia tidak mau tinggal di sini. Dia akan ikut bersamamu kembali ke Tegalsari. Tapi Yang Mulia Senapati... Apalagi, Aning? Apalagi yang akan kau tuntut, Apakah sekarang hidupmu terlantar? Bahkan hidupmu sekarang sudah senang. Di Tegalsari kau tinggal di dalam rumah yang bagus. Sedangkan di sekeliling rumahmu dijaga oleh para pengawal yang siap melindungimu bila terjadi apa-apa terhadap dirimu. Kau betul-betul tidak tahu berterima kasih, Aning. Dasar perempuan kampung. Pergilah.
Aku tidak ada waktu lagi untuk melayanimu. Kau sudah boleh tinggal di penginapan itu sesukamu. Sampai kau bosan. Atau kau cepat pergi meninggalkan kota raja ini. Kau pulang ke Tegalsari. Baik Yang Mulia Senapati. Saya mohon diri. Dan saya mohon ampun atas segala kesalahan yang saya perbuat. Sehingga Yang Mulia menjadi marah. Itu kereta sudah menunggumu sejak tadi. Baik Yang Mulia. Saya mohon mengundurkan diri Yang Mulia. Ya, itulah nasib, Aning. Kita tidak bisa melawan kekuasaan mereka. Maaf Kang Tembong. Aku tidak bisa lama-lama. Aku harus kembali ke Tegalsari. Loh, kenapa secepat itu, Aning? Hah? Aku belum puas bicara denganmu. Aku tidak bisa lama-lama, Kang. Aku harus kembali ke Tegalsari. Aning, kita sudah berjauhan. Walau, kenapa hidup ini begini? Duduk di depan penginapan ini sudah tidak menarik bagiku. Karena yang menarik di hatiku adalah Aning. Tapi Aning sudah berangkat ke Tegalsari. Sehingga aku harus meneruskan tugasku mengawasi Hungta. Kuda Hungta di seberang jalan itu sudah tidak ada. Jangan-jangan celaka. Aku harus ke penginapan di seberang jalan itu. Hei, kesini kamu. Ya, Raden. Kuda coklat yang merumput di sana itu kemana? Sudah dibawa pemiliknya, Den. Pemiliknya kemana? Sudah pergi, Raden. Kapan dan kemana perginya? Pagi-pagi sekali pemilik kuda itu sudah berangkat, Den. Tapi saya tidak tahu kemana perginya. Aduh. Jadi kapan dia kembali lagi kemari? Rasanya tidak kembali, Den. Jadi dia sudah pergi betul dari kota raja ini? Betul, Den. Saya melihat dia sudah keluar dari pintu gerbang kota itu dengan menunggang kuda. Telaga. Tentu gandinya akan marah padaku. Jadi, sejak itu kau tidak tahu lagi kemana Hungta pergi, Tembong? Betul, Den. Karena saya tidak sempat mengawasinya lagi. Karena saya sudah pindah ke penginapan yang lain, Den. Sehingga saya kehilangan jejak. Apa yang bisa kau lakukan, Tembong? Kecuali menghambur-hamburkan uang yang aku berikan? Maaf, Den. Sudah. Aku tidak mau diganggu lagi. Baik, Den. Aku tidak mau menceritakan kejadian yang sebenarnya dengan Aning. Kalau aku ceritakan, maka aku akan digantung oleh dia. Karena aku bertemu Aning di taman penginapan itu. Maka aku kehilangan jejak Hungta. Prajurit, siaga. Kenapa orang itu tadi berdiri saja di sana? Siapa dia? Dia itu kawan perwira Huti. Lalu apa maunya? Dia ingin bertemu dengan Huti. Tapi karena Huti tidak ada, maka dia saya suruh menunggu di sana. Huti kemana? Huti sedang melakukan gerakan pengintaian. Bersama dengan pasukan Sandi? Tidak. Huti pergi sendiri. Pergi melakukan pengintaian. Siapa laki-laki kawannya itu, prajurit? Namanya Cancau. Dia pedagang bahan-bahan makanan. Pergilah. Aku tidak yakin kalau laki-laki itu pedagang makanan. Pasti dia mata-mata pasukan Tartar. Aku juga bisa minta izin untuk melakukan pengintaian. Tapi apakah waktuku cukup? Aku sudah rindu sekali untuk pergi ke kampung halamanku. Nah, pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio, Misteri Mak Rompang, episode ke-17, Tangis Bayi di Dalam Kubur. Dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara, bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegal linu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.